Inilah Jalan Merdeka Tanjung Pinang tahun 1948. Di pesisir Selat Malaka, berdiri sebuah kota pelabuhan yang sejak lama menjadi simpul perdagangan dan kebudayaan, Tanjung Pinang. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kota ini hidup dari denyut laut, pasar, dan deretan rumah toko yang menjadi saksi pertemuan berbagai bangsa pada masa itu. Di Tanjung Pinang saat itu didominasi oleh bangunan rumah toko bergaya kolonial. Dinding papan kayu, jendela kayu, berdaun ganda, serta atap genteng tanah liat dirancang untuk menghadapi panas dan lembab. Di lantai bawah, para pedagang membuka toko yang menjual berbagai macam jenis ikan hingga hasil laut kering. Hasil laut dibawa oleh perahu-perahu dari berbagai pulau. Para pedagang etnis Tionghoa di pagi hari mulai sibuk menyusun hasil laut di atas meja-meja kayu jati yang basah. Keragaman etnis yang hidup berdampingan, pasar menjadi jantung kota. Berbagai jenis buah dan sayuran dijual di sini. Sejak pagi hingga senja, aroma ikan asin, kopi sangrai, dan rempah memenuhi udara. Kedai kopi juga menjadi ikonik sampai saat ini. Di warung sederhana, tersaji nasi dengan lauk ikan laut, gulai berempah, mie buatan tangan, hingga kue-kue tradisional Melayu yang dijajakan di atas tampah. Semua dimasak dengan tungku kayu, menciptakan cita rasa yang kuat dan khas. Tanjung Pinang tempo dulu bukan sekadar kota pelabuhan, cita rasa kuliner, dan ingatan kolektif yang terus hidup, melainkan ruang pertemuan budaya, perdagangan, dan kehidupan masyarakat pesisir. Jejaknya masih terasa hingga hari ini pada bangunan tua. Halo adik, saya mau bertanya. Iya bang, abang nak tanya apa? Oh, saya nak tanya pasal kampung nih. Boleh cerita sikit? Apa kegiatan hari-hari masyarakat Tanjung Pinang saat ini? Masyarakat di sini kegiatannya nelayan dan berdagang dan sebagian berkebun. Terima kasih. Bisakah adik berpantun sedikit? Pohon jati tumbuh di lembah, dahan rendah tempat berpaut. Jangan sekali lupakan sejarah, bagaikan kapal hilang ke laut. Baik, terima kasih adik. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Dan sekarang kita berada di Jalan Merdeka di tahun 1956. Tahun 1956, satu dekade setelah proklamasi kemerdekaan, Tanjung Pinang berdiri sebagai salah satu permata maritim di wilayah barat Indonesia. Ini bukan sekadar potret jalanan, melainkan rekaman visual dari masa transisi dari pengaruh kolonial Belanda ke semangat kemerdekaan Indonesia. Kini menjadi satu bingkai kehidupan sehari-hari. Pasar kota, pusat urat nadi ekonomi warga. Di sekelilingnya kita melihat deretan ruko rumah toko dengan arsitektur Indonesia. Perpaduan gaya Eropa dan Tionghoa, deretan bangunan ini adalah bukti peran strategis Tanjung Pinang sebagai pelabuhan bebas dan pusat perdagangan bagi etnis Melayu, Tionghoa, dan pendatang lainnya sejak abad ke-19. Di masa itu, transportasi menjadi simbol status. Keberadaan mobil-mobil klasik seperti Ford Custom atau Chevrolet tahun 50-an banyak terparkir di pikiran jalan, menunjukkan bahwa pada tahun 1956, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau adalah kota yang relatif makmur. Sebagai bagian dari wilayah yang bertetangga dekat dengan Singapura, akses terhadap barang-barang impor dan teknologi otomotif jauh lebih mudah dibandingkan wilayah pedalaman di Indonesia pada masa itu. Saat itu jual beli juga masih menggunakan dolar. Dan akhirnya pada tanggal 15 Oktober tahun 1963, pemerintah Republik Indonesia menghapus penggunaan dolar sebagai alat pembayaran dan mulai menggunakan rupiah sebagai alat transaksi belanja. Video ini dibuat dari beberapa foto asli pada masa itu. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah lainnya.